Komisi 2 DPRD Kabupaten Nias, secara prinsip kami dari beberapa media massa dan lembaga swadaya masyarakat menyatakan kekecewaan pada sore hari ini karena tidak diperkenankan melihat, memantau pengerjaan proyek Rumah Sakit Umum Pratama daerah Kabupaten Nias ini. Karena pada sejak zaman reformasi bergulir, seluruh proyek di seluruh pelosok Indonesia ini, seluruh masyarakat berhak melihat, berhak memantau, bahkan berhak mengkritisi. Maka sangat luar biasa buat kami, dan mohon nanti respon dari anggota DPRD, terutama Komisi 2 DPRD Kabupaten Nias. Maka sangat luar biasa rekanan Rumah Sakit Umum Pratama daerah Kabupaten Nias ini begitu arogannya menolak dan melarang media, LSM dan masyarakat untuk memantau proyek ini. Bahkan secara bergilir anggota DPRD Kabupaten Nias yang sudah terlanjur masuk di dalam menelpon security atau petugas jaga di depan ini tetap tidak dihiraukan. Nah, mohon tanggapan dari Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Nias. Itu pertama. Kedua, begitu banyak informasi beredar di luar. Dan satu dua hal pernah kami sampaikan melalui surat kami, karena pihak proyek dulu harus tahu bahwa terkait proyek Rumah Sakit Umum Pratama ini, kami dari gabungan beberapa LSM telah menyurati DPRD untuk meminta kunjungan lapangan. Apakah itu alasannya dasar mereka masuk hari ini atau tidak, saya tidak tahu, karena kami tidak diberitahu pertanyaan ya. Nah, itu saya rasa itu tidak perlu kita bahas. Jadi dari perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kami sampaikan kepada Bapak Ibu anggota DPRD bahwa ada indikasi permainan yang kurang sehat dalam pengerjaan proyek ini. Pertama, jenis material pasir utamanya. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat. Tadi kami harapkan Bapak Ibu anggota DPRD mengambil sampel untuk kita, walaupun saya sudah punya sampelnya sebagian. Nah, ada susupan orang dalam beberapa waktu yang lalu, jelas. Kedua, masa kontrak rumah sakit ini, pelaksanaan pembangunan rumah sakit ini berakhir kalau tidak salah tanggal 18 ya, 18 Desember 2012 ya. Kami mau tahu, masyarakat mau tahu, karena yang menggunakan ini nanti kan masyarakat. Kami mau tahu, ini sudah memasuki bulan Januari, apakah sudah ada penyesuaian waktu? Terus ada aturan yang mengharuskan kalau ada perpanjangan waktu, ada denda kepada rekanan 1/1000 kali nilai proyek per hari. Apakah itu real masuk ke kas atau tidak? Nah, dan berbicara tentang kualitas, saya ada beberapa dokumen foto antara tiang dan dinding rumah sakit ini tidak pakai angkung. Saya punya foto otentiknya, tidak pakai angkung. Apakah sejauh itu tadi Bapak Ibu melakukan peninjauan? Kami tidak tahu. Sekali lagi, walaupun tidak kami tujukan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPRD, tetapi dengan tegas kami menyatakan kami sungguh kecewa. Sepertinya rekanan Rumah Sakit Umum Pratama Kabupaten Nias ini manusia yang super, manusia yang memiliki power di atas segala-galanya, bahkan mungkin kekuasaannya mungkin melebihi presiden ya. Jadi tolong nanti Bapak Ibu anggota DPRD tolong berikan penjelasan kami, karena mungkin malam ini hal ini akan naik di berbagai media ya, dan terutama dulu untuk malam ini media online, dan mungkin besok lusa akan terbit di media cetak. Nah, kira-kira demikian dulu untuk tahap ini. Nanti mungkin akan yang lain bisa menambah kalau sudah ada respon beberapa hal terhadap dari Bapak Ibu anggota DPRD. Terima kasih. Apa yang terjadi secara pribadi, memang saya juga sangat menyayangkan situasi yang seperti ini.
Dimana sebenarnya di dalam satu proyek tidak ada aturan bahwa LSM, masyarakat ataupun siapapun tidak boleh masuk di dalam satu proyek, kecuali kalau misalnya yang saya tahu itu kalau misalnya lagi pembangunan jalan itu mobil atau alat berat tidak boleh masuk itu. Tapi itu terbuka untuk umum. Kalau dia jalan kaki boleh masuk, silakan melihat, silakan memfoto dan silakan mencari situasi, melihat situasi yang ada. Namun setelah kami pun masuk tadi, saya sudah mencoba untuk berbicara dengan yang menjaga di dalam. Apakah situasi ini siapa yang memerintahkan? Namun tidak ada yang memerintahkan, kata mereka. Ya udah, itu disilakan masuk. Dengan kalau tidak salah itu kurang lebih 1 jam ya kami menunggu di dalam. Tapi puji Tuhan sampai sekarang tidak ada masuk. Jadi saya sudah angkat tangan sebagai ketua komisi 2. Saya tidak tahu menahu mengenai hal ini. Jadi saya lepas tangan dalam hal silakan dicari informasi yang lebih akurat kenapa bisa begitu. Karena saya juga tidak bisa menjawab kenapa bisa. Nah, jadi saya berikan waktu kepada rekan-rekan media untuk mencari tahu ada apa sebenarnya dengan situasi begini. Yang kedua, tentang situasi bagaimana peninjauan kami di dalam. Sekarang ini kami tidak bisa memberi jawaban karena ada ruangnya nanti di ruang RDP. Di situ nanti kita berbicara apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan bagaimana dengan situasi yang ada di dalam. Karena bukan saja ini kami menceritakan semuanya. Mari kita nanti ikut di dalam ruang RDP yang lebih resmi lagi. Yang terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah setia menemani kami juga, walaupun sebenarnya tadi tidak ada undangan juga, tidak ada pemberitahuan dari kami dari Komisi 2, namun dengan sukarela, dengan senang hati ikut di beberapa titik yang sudah kami kunjungi. Namun situasi yang terakhir ini yang sudah terjadi, saya sebagai Ketua Komisi 2 mengatakan ini di luar dari tanggung jawab kami. Karena saya sudah mengatakan di dalam juga, kalau misalnya rekan-rekan media tidak boleh masuk, yang terjadi di luar dari tanggung jawab kami sebagai Komisi 2. Demikian. Nah, sekali lagi saya bertanya sederhana saja. Menurut pengalaman dan regulasi yang diketahui oleh anggota DPRD Kabupaten Riau khususnya Komisi 2, apakah tindakan rekanan yang diperlakukan kepada rekan-rekan media dan LSM sore hari ini, apakah itu lumrah atau tidak? Kami hanya butuh ketegasan itu saja. Jawab Pak, sebagai mewakili anggota jangan semua. Dua. Mau. Bicara informasi. Coba bakal dulu. Apa saja. Kalau menurut saya itu tidak layak, tidak lumrah. Tidak lumrah. Karena sekarang zamannya zaman transparan. Terima kasih. Ini saya bertanya Pak, saya selaku media ini urusan anti korupsi. Ini rumah sakit Permata ini pertama ini dari APBD atau dari mana anggarannya? Anggarannya itu kita klarifikasikan, karena itu kita tidak bisa mengucapkan di mana, karena itu Ada ruangnya nanti. ada ruangnya. Di RDP nanti kita bisa Bahas tuntas. Satu lagi Pak, secara kasat mata dan terang benderang di sini kita tidak melihat papan proyek. Ada. Nanti tolong rekan-rekan di fotonya. Nah, jadi begitu kira-kira yang bisa kami pertanyakan. Nanti kami menunggu informasi selanjutnya. Kami menunggu saatnya kapan tiba RDP dan nanti di situ nanti kami berharap untuk dimintakan, walaupun nanti kami akan membuat surat resmi juga meminta untuk diminta dalam RDP ke depan terkait beberapa titik proyek yang menjadi hari ini. Nah, lebih daripada itu kami juga memohon maaf kepada anggota DPRD Komisi 2 karena tadi dari di awal-awal sepertinya kami sedikit mendesak melalui telepon. Itu kami lakukan semata-mata karena kami merasa memiliki rumah sakit ini, bukan milik rekanan,
dan bukan milik pekerja di dalam sini. Seluruh masyarakat Kabupaten Nias menurut hemat kami berhak tahu seperti apa perjalanan pembangunan rumah sakit ini. Dan yang kami sangat sayangkan, baik security di luar sini maupun mungkin orang di dalam yang berbicara dengan Bapak Ibu, ada yang memerintahkan, ada yang kami tanya siapa orangnya, nggak diberitahu. Dan secara analisa sederhana, ada pameo yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ditutupi untuk umum itu pasti ada bau busuknya di dalam. Maka kami menitip kepada Bapak Ibu anggota DPRD, Komisi 2 DPRD Kabupaten Nias, sebagai representasi daripada seluruh masyarakat Kabupaten Nias, tolong manfaatkan hidung masing-masing untuk mencoba mengendus bau busuk yang ada di proyek Rumah Sakit Umum Pratama daerah Kabupaten Nias ini. Maka kami akan mendukung Bapak Ibu sekalian sampai kapanpun dan dengan risiko apapun. Kami masyarakat aktivis sosial siap mendukung itu. Jadi tolong sebagai juga pengenjatawahan daripada masyarakat secara keseluruhan, kami meminta tolong kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Nias khususnya Komisi 2 untuk memanfaatkan indera yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada Bapak Ibu untuk mencoba mengendus bau busuk apa yang ada di Rumah Sakit Umum Pratama ini. Dan kami sivitas sosial siap mendukung habis-habisan anggota DPR. Siap. Apapun ceritanya. Siap. Nah, kira-kira ada lagi pertanyaan kawan-kawan? Izin ketua, kira-kira apa saja proyek yang sudah ditinjau atau dimonitor hari ini? Kan sudah ikut bersama kan. Yang pertama ruas jalan dari Janagawa ke Ugawa ya. Yang kedua dari Sumule-Mule. Yang ketiga ini dan Tantur Rupa. Apa menjadi pesan ketua di gedung pembangunan Rumah Sakit Pratama Kabupaten Nias, pesan kepada pelaksana juga ini gedung ini bisa dilakukan sebagaimana yang mestinya. Yang baik dilanjutkan, yang tidak baik mari kita cari informasi yang lebih